Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Mencuri Raden Saleh. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang pria yang sedang melukis di sebuah kanvas. Di ruangan pribadinya, pria tersebut bernama Piko. Adegan kemudian berpindah ke sebuah pelelangan lukisan, di mana lukisan itu mendapatkan sebuah tawaran yang sangat mahal, yakni dengan harga sekitar 900 juta rupiah. Di sana ada pria tua, yang hampir menawar lukisan tersebut, dengan harga yang lebih mahal. Ia sempat ditahan oleh wanita yang memberitahu bahwa lukisan tersebut adalah palsu. Lalu pria tua bernama Permadi menanyakan kepada Dini tentang siapa pembuat lukisan tersebut. Adegan berpindah, yang memperlihatkan bagaimana pertemanan antara dua pemuda. Mereka bernama Ucup dan Piko. Ucup dikenal sebagai pria kekinian, yang suka bermain kripto. Selain itu, Piko memiliki kekasih yang bernama Sarah. Sekilas memperlihatkan kebersamaan antara Piko dan Sarah. Sarah mengatakan bahwa ia sedang persiapan menuju PON. Tidak hanya itu, ternyata Sarah sering merasa terganggu jika berkencan dengan Piko, karena Ucup selalu datang dan mengganggu mereka berdua. Adegan kembali lagi ke Ucup. Ia mencoba menanyakan kabar mengenai orang tua Piko yang berada di Bandung. Adegan selanjutnya memperlihatkan kebersamaan Piko dan ayahnya yang bernama Budiman. Budiman saat ini sedang mendekam di sebuah penjara. Belum diketahui kasus apa yang dialami oleh Budiman. Kemudian, Budiman menceritakan bahwa ia memiliki teman pengacara yang bisa membantunya untuk keluar dari penjara. Akan tetapi, ia butuh bayaran sebesar 2 miliar rupiah. Kembali lagi ke Piko dan Ucup, mereka mulai mencari cara bagaimana mendapatkan uang 2 miliar. Diketahui, Piko sebelumnya bekerja sama dengan wanita bernama Dini. Ia memberitahu bahwa lukisan tersebut berhasil terjual 900 juta. Dari situ, ia mendapatkan uang sebesar 50 juta saja. Kemudian, Ucup menyarankan untuk membuat proyek selanjutnya, Piko harus lebih pintar melakukan negosiasi dengan Dini. Kemudian, mereka mulai mencari targetan lukisan yang akan Piko palsukan. Keluarlah nama Raden Saleh dari mulut Piko. Mereka pun setuju untuk mencari lukisan tersebut. Adegan beralih ke kantor polisi, di mana seorang polwan bernama Sita melaporkan beberapa dugaan pemalsuan lukisan kepada atasannya yang bernama Arman. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlalu digubris olehnya. Di tempat lain, Piko bertemu dengan temannya yang bernama Tuk-Tuk dan Gofar. Adegan berlanjut ke Sarah yang sedikit dimarahi oleh omanya karena Sarah selalu diantarkan oleh pacarnya hanya dengan menggunakan motor. Selain itu, ternyata Sarah memiliki masalah ekonomi di keluarganya. Adegan berpindah ke Tuk-Tuk yang ternyata seorang pembalap liar. Gofar pun berada di sana, dan Gofar dipanas-panasin oleh Vela untuk menambah uang taruhannya. Tanpa basa-basi, Gofar memberikan uang sebesar 3 juta rupiah ke Vela. Tak lama kemudian, Tuk-Tuk memberitahu Gofar bahwa mobilnya mengalami kendala, sehingga Tuk-Tuk mengalami kekalahan. Adegan berpindah ke Piko dan Ucup, yang akhirnya bertemu dengan Dini. Dini langsung memberitahu proyek yang selanjutnya, yakni lukisan Raden Saleh, yang isinya penangkapan Pangeran Diponegoro. Mendengar hal itu, Piko tidak percaya dan menolak hal tersebut. Akan tetapi, Dini memberikan tawaran sebesar 1 miliar. Ucup langsung menerima tawaran tersebut, dan melobi Dini dengan bayaran 2 miliar rupiah. Kemudian Ucup dan Piko mulai menelusuri lukisan itu. Di sini, Piko menjelaskan kepada Ucup bahwa lukisan itu bukan lukisan yang biasa. Begitupun, dengan lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro adalah simbol perlawanan. Mereka mencoba mencari jalan pikiran Dini. Mengapa Dini mencoba melakukan hal tersebut kepada lukisan Raden Saleh? Keesokan harinya, Ucup memberikan tanda-tanda yang menjelaskan lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro kepada Piko. Ucup mendapatkan data tersebut dengan membobol situs Galnas alias Galeri Nasional. Setelah itu, Piko memberitahu kepada Sarah bahwa dirinya beberapa minggu ke depan tidak bisa diganggu
dengan alasan bahwa akan mengerjakan tugas akhir. Di sini, terjadi percekcokan antara mereka berdua. Sarah dengan wajah cemberut, mencoba mengerti bahwa Pico harus mengerjakan tugas akhirnya. Adegan berlanjut ke Pico, yang mulai melakukan aksinya di atas kanvasnya. Ia melihat contoh lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, detail demi detail. Ia mulai melukis di atas kanvas miliknya. Mereka berdua mencoba untuk mencari udara segar di luar. Ucup mencoba untuk meminta tolong kepada Gofar dan Tuk-Tuk dalam pembuatan alat pemanas, dan ternyata mereka berdua berhasil membuat alat pemanas yang dibutuhkan oleh Pico. Terlihat bagaimana pembuatan lukisan yang sudah di tahap finishing, yakni dengan melakukan pemanasan menggunakan alat yang sebelumnya, dan pada akhirnya Pico berhasil membuat lukisan tersebut. Selanjutnya, Sarah sudah berada di sana, dan terjadi percekcokan antara Sarah dan Pico. Lalu Pico mencoba menceritakan apa yang sedang ia alami tentang masalah persiapan uang 2 miliar. Tak lama kemudian, Dini mulai datang dengan rombongannya untuk membawa lukisan Raden Saleh. Pico mengatakan, apa yang ia buat berdasarkan data di tahun 2012, Dini sangat mengapresiasi pekerjaan Pico. Selain itu mereka dikagetkan dengan datangnya Permadi. Permadi sangat puas dengan pekerjaannya Pico, dan ternyata, Permadi ini adalah mantan Presiden Indonesia. Kemudian, Permadi memberikan tawaran yang lebih menarik, yakni menukarkan lukisan tersebut dengan lukisan yang asli, yang berada di ruangan kerja Permadi, dengan bayaran sebesar 17 miliar rupiah. Tawaran tersebut ditolak oleh Pico, karena Pico bukanlah seorang pencuri. Tiba-tiba, Permadi memperlihatkan sebuah tayangan kamera pengawas ayahnya Pico, yang berada di penjara. Permadi mengancam Pico untuk menerima kerjaan tersebut. Jika tidak, maka ayahnya Pico akan dibunuh olehnya. Permadi langsung memberikan uang sebesar 500 juta untuk modal awal. Kemudian, terjadi perdebatan di antara mereka bertiga. Ucup langsung menjelaskan dengan logis, dengan keadaan saat ini, ada dua kemungkinan, yakni pro dan kontra, terkait dua kemungkinan yang akan terjadi. Pilihan yang mereka sepakati adalah menjalankan kerjaan tersebut, karena berkaitan dengan keselamatan nyawa mereka bertiga. Selain itu jika mereka berhasil, maka uang 17 miliar akan mereka dapatkan. Setelah semuanya sepakat, mereka bertiga mulai mencari informasi dari Permadi. Dalam beberapa minggu ke depan, lukisan Raden Saleh akan dilakukan pemindahan ke dalam acara Galeri Nasional, dan itulah kesempatan Pico dan rekan-rekannya untuk mencuri lukisan tersebut. Ucup mulai mengeluarkan keahliannya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terhadap vendor yang akan melakukan pemindahan. Ucup mengatakan bahwa di tim ini memerlukan seorang mekanik dan seorang supir yang handal. Tanpa pikir panjang, Pico langsung mendatangi Gofar dan Tuk-Tuk. Ia langsung memberitahu mereka tentang uang yang akan didapatkan oleh masing-masing personil, yakni 3 miliar. Karena vendor pemindahan lukisan adalah sebuah perusahaan yang kuno, itu menyebabkan data perusahaan tersebut tidak terdeteksi di internet, sehingga Ucup memberi ide untuk mencarinya dengan cara yang kuno juga. Mereka mulai melakukan mencari informasi langsung ke dalam kantor Senopati Express dengan membawa senjata mainan. Mereka mulai masuk ke sana dan mengambil berkas yang dibutuhkan. Meskipun mereka hampir tertangkap, dan akhirnya mereka berhasil membawa beberapa informasi tentang Senopati Express. Kemudian, ketika di markas mereka membutuhkan satu orang lagi, dengan kriteria yaitu memiliki keunggulan, Ucup menerjemahkan kalimat tersebut dengan mengatakan mereka membutuhkan anak orang kaya yang memiliki jiwa kriminal, dan orang tersebut adalah Vela. Vela adalah seorang bandar judi di sebuah tempat perjudian. Ucup langsung turun tangan untuk mengajak Vela agar masuk ke dalam tim. Tuk-Tuk dan Gofar tidak percaya bahwa personil selanjutnya adalah Vela. Gofar dan Tuk-Tuk sempat menceritakan kilas balik mereka ketika ditipu oleh Vela. Kedatangan Vela menjadi sebuah kekuatan yang cukup berpengaruh, karena Vela bisa melihat rencana yang kurang
dengan memberikan rencana yang lebih jelas dan rapi, yaitu dengan ide memasukkan Gofar dan Tuk-Tuk untuk bekerja di Senopati Express. Dengan kekayaan keluarga Vela, Vela berhasil memasukkan Tuk-Tuk dan Gofar dengan mudahnya, sehingga beberapa informasi mengenai Senopati Express didapatkan oleh tim dengan mudah. Selain itu, Pico bertugas membuat truk samaran, yang sama persis dengan truk pengantaran. Tidak hanya itu, Tuk-Tuk berhasil membuat dirinya menjadi supir yang bertugas, dengan memberikan liburan ke Bali, kepada sopir yang seharusnya bertugas, di tanggal 22 Januari. Adegan beralih ke Ucup, yang mulai mendekati Vela. Kemudian, ia pun mengantarkan Vela ke rumahnya. Selain itu, Pico dan Sarah memandangi lukisan Raden Saleh, dengan penuh pengharapan. Di tempat lain, petugas polisi nantinya akan bertugas terkait pengamanan perpindahan lukisan, yakni Sita. Sita menjelaskan kepada tim, untuk tetap siap siaga. Hari pemindahan lukisan Raden Saleh pun tiba, semua tim mendapatkan tugasnya masing-masing. Pico dan Sarah membawa truk buatan Pico. Vela mulai melakukan aksinya, dengan cara membuat kemacetan dengan mobil miliknya, di ujung terowongan, sedangkan Ucup bertugas memantau kamera pengawas, dan memberikan informasi kepada rekannya. Vela membuat mobil truk itu sempat tersendat. Tapi sebelum itu, Sita menyadari dan menanyakan kepada Arman, mengapa truk pengantaran ada dua. Selanjutnya, truk yang Pico dan Tuk-Tuk sudah berada di dalam terowongan. Untuk persiapan penukaran, Pico mulai panik, karena didatangi seorang polisi. Kemudian, mobil yang dikendarai oleh Pico, tiba-tiba ditabrak oleh Arman dan Sita. Pada saat itu, Pico dan Tuk-Tuk mencoba menerobos masuk, melewati kemacetan. Ucup berhasil membantu Vela pada saat itu, sedangkan Pico dan Sarah, serta Gofar mencoba untuk melarikan diri. Sayangnya, Tuk-Tuk tertangkap polisi, terjadi kejar-kejaran di antara mereka dan pihak polisi, di mana Sarah berhadapan dengan Sita, yang membuat mereka berdua harus berkelahi satu sama lain, sedangkan Pico terus dikejar oleh Arman, sampai harus melewati beberapa atap gedung. Arman langsung mengeluarkan pistolnya, untuk membuat Pico berhenti, akan tetapi, dengan penuh keberanian, Pico berhasil melompat menuju lantai yang lain, dan berhasil melarikan diri. Adegan berpindah ke Ucup dan Vela, yang bersembunyi di tempat persembunyian milik Vela. Vela mencoba membuka obrolan, dengan mempertanyakan, mengapa Tuan Permadi tidak mengatakan ada pengawalan. Adegan beralih ke Gofar, ia sempat menghajar Pico, karena merasa marah disebabkan karena Tuk-Tuk tertangkap. Saat ini, anggota tim sudah mencari kriminal lain yang buron, sedangkan Tuk-Tuk memilih untuk diam. Selain itu, Ucup dan Vela menggunakan koneksi dari asistennya, yang bernama Mas Gito. Saat ini, identitas Ucup sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Berlanjut pihak polisi, yang dalam keadaan bingung, karena mereka mendapatkan dua lukisan yang sama persis, dengan nomor kendaraan yang sama pula. Arman menyarankan, untuk mendatangkan kurator Istana Negara, untuk mengecek lukisan tersebut, dan ternyata, kurator lukisannya adalah Dini. Ia langsung melihat dan mengecek dua lukisan itu. Dini memberikan tanda stiker merah, kepada lukisan yang ia katakan asli, sehingga pihak polisi langsung membawakan lukisan tersebut. Adegan beralih, ke pertemuan antara Pico dan ayahnya. Budiman merasakan, bahwa anaknya sedang mengalami masalah besar. Budiman berhasil membuat Pico kembali bersemangat. Meskipun, Pico tidak menceritakan masalahnya, dengan pesan dari ayahnya, bahwa jangan percaya dengan orang lain, percayalah dengan dirimu sendiri. Semua anggota tim, sedang berada di kondisi yang sangat berat, bagi mereka masing-masing. Hari pameran nasional pun digelar. Pico mencoba datang di pameran tersebut, dan ia terkejut, ketika melihat lukisan Raden Saleh yang berada di sana. Artinya itu adalah lukisan Raden yang palsu, sedangkan Permadi mendapatkan lukisan Raden Saleh yang asli. Diketahui, mengapa Permadi melakukan hal tersebut, karena merasa bahwa karir politiknya telah dikalahkan dan lukisan tersebut menjadi simbol pembalasan. Adegan berlanjut, akhirnya Ucup berhasil bertemu dengan Pico, dan tim. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali.
Di sini Pico menjelaskan bahwa lukisan yang berada di Galeri Nasional adalah lukisan miliknya, dan selama ini, tim Pico dijadikan umpan oleh Permadi untuk melancarkan akal bulusnya. Gofar langsung meluapkan amarahnya, karena sahabatnya Tuk-Tuk berada di penjara, dan menyalahkan semuanya. Lalu Ucup mengatakan bahwa Ucup memiliki sebuah rencana. Di tempat lain, terjadi pertemuan antara Permadi dan Budiman, yang ternyata rencana pemindahan lukisan itu adalah rencana yang diberikan oleh Budiman, dengan bayaran 2 miliar untuk membayar pengacara yang bernama Poltak, karena terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Permadi. Budiman mengancam bahwa dirinya akan buka mulut mengenai pencurian lukisan yang dilakukan oleh Permadi. Namun, Permadi langsung mengeluarkan kuncinya, yakni menggunakan Pico untuk menjadi eksekutor di sana. Budiman langsung meluapkan kemarahannya, karena melibatkan anaknya, akan tetapi anak buah Permadi langsung menghajar Budiman. Adegan berpindah ke markas Pico, yang sedang mencari cara untuk mengeluarkan Tuk-Tuk dari penjara. Tiba-tiba, Tuk-Tuk datang ke markas itu. Dengan santainya, Tuk-Tuk menjelaskan mengapa ia bisa keluar, karena semua alasannya logis dan masuk akal, bahwa Tuk-Tuk hanya seorang pengantar paket, yang ketakutan. Kali ini Pico dan timnya harus membuat bersih nama Ucup, dengan melakukan balas dendam kepada Permadi. Dan berganti ke Budiman, berhasil kabur dari penjara, dan berkomunikasi dengan Poltak, untuk kasusnya. Kembali ke markas Pico, ia menjelaskan bahwa celah di pihak Permadi ada di anaknya yakni Rama, karena Permadi mundur dari jabatannya, dikarenakan Rama ketahuan melakukan suap, dan diekspos ke media. Selain itu, Rama adalah seorang pria buaya, sehingga Ucup menyarankan Sarah untuk menggodanya. Di sebuah bar, Sarah pun mencoba untuk menggoda Rama. Pada saat itu Gofar dan Pico pun berada di sana. Hal yang dilakukan Sarah berhasil yang membuatnya diundang oleh Rama ke pesta ulang tahunnya. Rencana yang kedua adalah membutuhkan orang dalam untuk mengetahui gambaran rumah Permadi dan mengetahui vendor ulang tahunnya Rama. Saat ini, Pico dan Ucup mengajukan untuk menjadi orang tersebut, padahal Ucup adalah seorang paling dicari, akan tetapi, ia memiliki rencana lainnya. Selain itu, Vela mendatangi ibunya, dan mengatakan bahwa dirinya ingin menjalankan sebuah usaha. Tanpa lama-lama, ibu Vela menyetujui hal tersebut, dengan cara, Vela membeli sebuah perusahaan, sedangkan Pico merasa sedikit kesal, karena Rama kembali mengajak Sarah untuk makan malam dengannya. Semua persiapan sudah terkumpul. Saat itu Gofar dan Tuk-Tuk langsung bekerja di perusahaan Vela, yang mengurusi acara ulang tahun Rama. Mereka menyelundupkan Pico dan Ucup di sebuah box hitam. Untuk bisa masuk ke dalam ruangan server, Vela berhasil mengalihkan petugas kamera pengawas. Ketika kamera memperlihatkan Ucup dan Pico masuk ke dalam ruangan server. Akhirnya, Rama datang dengan ditemani oleh Sarah. Sarah berpenampilan sangat menarik, yang membuat para tamu di sana pun terpukau. Gofar memiliki sebuah rencana untuk membuat sebuah alat pembuat asap, agar terjadi kekacauan di pesta tersebut. Pesta diadakan cukup meriah. Para personil mulai melakukan tugasnya masing-masing. Vela berhasil kembali mengalihkan perhatian petugas kamera pengawas di sana, dan membuat Ucup berhasil membobol rekaman kamera tersebut. Selanjutnya, Ucup dan Pico menyamar sebagai pelayan, dan memberitahu lokasi lukisan kepada Vela. Sekilas memperlihatkan Budiman, yang sudah menyamar, dan segera mendatangi pesta ulang tahun Rama. Berlanjut ke Ucup dan Pico, yang mulai mengendap-endap, untuk masuk ke ruangan, di mana lukisan Raden Saleh berada, ketika Pico akan melakukan ekstraksi lukisan Raden Saleh. Pico menemukan lukisan yang lainnya. Tidak hanya itu, Permadi merasakan ada sebuah kejanggalan, dan menyuruh anak buahnya untuk mengecek ruangannya. Ketika sudah di dalam ruangannya, pria tersebut kembali ditelepon oleh anak buahnya, sehingga menyebabkan pria tersebut kembali ke posnya. Akan tetapi, Pico terjebak di dalam, karena pintu ruangan itu terkunci oleh pria yang tadi datang. Di saat yang bersamaan, ketika Gofar akan menyalakan alat buatannya, ternyata ia kembali mendapatkan sebuah masalah, karena alatnya tidak berfungsi dengan baik. Vela menceritakan semuanya kepada Sarah, dan Sarah yang akan menjadi pengalih perhatian.
dengan cara membuat tangan Rama menyentuh pantat Sarah, yang kemudian Sarah langsung menghajar anak buah Rama. Perkelahian pun terus berlanjut, dan Sarah dibantu oleh seorang pria tak dikenal, sedangkan tim lainnya mulai melakukan improvisasi. Gofar pun berhasil menyalakan alatnya dengan cara manual, yakni ditendang. Selain itu, kepala keamanan mulai masuk ke ruangan kamera pengawas dan menyadari bahwa sistem telah diretas, sedangkan Pico dan Ucup berhasil keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, dan mereka pun pergi, akan tetapi, ketika berada di perempatan, ada mobil asing yang menabrak mobil mereka, terjadi perkelahian antara mereka. Tanpa diduga ternyata pencuri tersebut adalah ayahnya Pico, yakni Budiman. Ayahnya menyadari bahwa Pico telah memindahkan lukisan Raden Saleh ketika di tempat kediaman Permadi. Dengan penuh kekecewaan, Pico beberapa kali memukul ayahnya. Dengan berat hati, Budiman meminta maaf kepada Pico dan langsung membawa mobil tersebut di bawah hujan yang deras. Ucup langsung memeluk Pico. Ucup menjelaskan bahwa saat ini Pico masih memiliki Ucup dan temannya yang lain. Tak lama kemudian, rekannya berhasil menemukan lokasi Pico dan Ucup. Ketika di mobil, Budiman menyadari bahwa lukisannya adalah salah, sekilas kembali memperlihatkan rencana sebelumnya, yang dilakukan oleh Pico. Ketika Pico melihat lukisan yang lainnya, ia memiliki sebuah ide untuk menjalankan rencana kedua. Kemudian, Pico dan Ucup membawa lukisan yang satunya lagi, untuk mengelabui musuh, karena di dalam lukisan Raden Saleh, menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro, yang disebabkan oleh pengkhianatan. Kemudian, Gofar dan Tuktuk berhasil memindahkan lukisan Raden Saleh, karena sebelumnya, Ucup berhasil membuat laptop yang berada di ruang server, serta menyebabkan listrik di sana mati total. Selain itu, terlihat Budiman yang tersenyum, seakan tak percaya bahwa telah dikelabui oleh anaknya. Permadi meluapkan kekecewaannya kepada Rama. Kemudian, Dini menelpon Ucup karena ia mengetahui bahwa lukisan Raden Saleh berada di tangan Pico dan kawan-kawan. Maksud dari Dini menelepon adalah untuk mengabari bahwa ada pihak yang akan membeli lukisan tersebut dengan harga $10 juta. Vela mengatakan bahwa $10 juta tersebut sama dengan 150 miliar rupiah. Pico dan rekan-rekannya langsung bersorak gembira, bahkan Tuktuk langsung mengerem mendadak mobil tersebut. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Mencuri Raden Saleh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.